Ya baik, kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar CSS gitu ya. CSS itu uh, singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Nah, biasanya ini CSS ini digunakan untuk mempercantik gitu ya tampilan HTML kita, atau bisa juga digunakan untuk menentukan bagaimana si elemen HTML ini akan ditampilkan gitu ya, baik terkait posisi, kemudian warna teks, background atau yang lainnya. Nah, di sini ada contoh gitu ya, contoh isi dari CSS, contohnya gitu ya. Ini ada bagian-bagiannya akan ditunjukkan di sini. Nah, ini ada selektor, ada yang disebut dengan selektor seperti ini. Kemudian diisinya di sini. Nah, ini ada property. Ini yang warna oranye ini propertinya. Kemudian di sini ada value-nya. Ya. Nah, untuk cara penulisan di sini di bagian selektor ini bisa tag, kemudian bisa nama ID, kemudian bisa nama kelas juga. Nah, untuk isinya itu harus diawali dengan kurawal seperti ini, baru nanti kita isi properti dan value-nya ya. Nah, ini contoh untuk H1 di sini ya. Nah, untuk ID dan header, nah ini cara penulisannya hanya dibedakan dengan simbol ini. Nah, ini simbol pagar dan titik saja. Nah, yang pagar itu untuk ID ya. Kemudian yang titik itu untuk kelas. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan ID dan kelas ini ya. Nah, untuk ID itu digunakan untuk bagian-bagian di halaman kita yang tidak diulang, yang harus unik gitu ya, seperti navbar, kemudian footer, kan seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, misal ada bagian lain yang memerlukan autentifikasi, itu juga harus pakai ID yang unik. Jadi, penggunaan ID ini di CSS ini untuk bagian-bagian yang unik saja, karena tidak boleh diulang gitu ya. Untuk ID tidak boleh diulang, tapi untuk kelas, nah ini bisa digunakan berulang-ulang gitu ya, dimana saja bisa digunakan berulang-ulang. Cara penulisannya menggunakan titik seperti ini. Nah, titik kemudian nama kelasnya. Jadi kalau tadi dimasukkan ke ini, ke contoh yang tadi, nah di sini misal titik, nah nama kelasnya misal artikel, berarti titik artikel. Kalau misalnya ada ID namanya main gitu ya, berarti pagar main gitu ya, tulisnya pagar main seperti ini, pagar kemudian main seperti itu. Nah, itu tentang ID dan kelas di CSS ya. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Nah, ini misal ada tag yang ingin kita masukkan di di CSS kita itu ya, di kelas tertentu. Nah, misal kita ingin H1 tapi H1-nya yang ada di kelas artikel saja. Jadi H1 yang di luar kelas artikel itu tidak akan terpengaruh oleh ini style yang ini, hanya yang ada di kelas artikel saja ya. Bagaimana menulisnya? Berarti seperti ini, kita tuliskan nama kelasnya, kemudian ininya tag yang ada di kelas tersebut ya. Jadi penulisan selektornya seperti ini, baru nanti isinya apakah mau warnanya, hurufnya ya, di sini kita atur di sebelah sini. Jadi penulisan seperti ini hanya berpengaruh untuk H1 yang ada di dalam kelas artikel saja ya. Contoh, kita contohkan di sini. Nah, ini ada file ya, contoh file dengan nama id class.html. Nah, di sini saya contohkan, ini harusnya ini kan tadi untuk navbar atau misalnya footer, tapi ini saya contohkan cara penulisannya saja ya. Di
sini ada, nah ini cara penulisan tadi ID. Nah, sebuah ID terpakai tanda pagar gitu ya, seperti ini. Berarti ini ID, ini bukan kelas ya. Kalau kelas seperti ini titik. Nah, di sini berarti ada ID dengan nama ID ku, kemudian ada kelas dengan nama testing. Nah, sekarang kita lihat di ID ku. Nah, itu warnanya nanti purple atau apa namanya, ungu ya, ungu seperti ini. Berarti nanti yang ada di dalam div ID ini, ID ku, nah ini tulisan ini semuanya berwarna ungu ya. Nah, dan perlu diingat bahwa ID itu prioritasnya lebih tinggi dibanding kelas. Jadi misalnya di sini kita tuliskan kelas, kelasnya apa, misalnya testing gitu ya, ada. Nah, nanti yang dia eksekusi yang bagian ID, bukan yang kelasnya ya. Di testing ini tadi warnanya biru, kalau di ID warnanya ungu, nanti warnanya tetap ungu karena si ID itu prioritinya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas ya. Tuh, ini cara menuliskannya ya. Nah, ini ada div untuk pembagian ini ya, section di sini di HTML. Kemudian di bawah sini saya contohkan ada div class testing saja ya, isinya biasa, ada teks biasa. Kemudian yang di bawah lagi, nah ini kan kelas ya, boleh diulang, ada testing lagi, tapi di dalam teksnya di sini, nah ini saya beri H1 ya. Nah, perhatikan yang tadi H1 di sini, ini ada di dalam kelas testing, berarti yang ini ya. Karena kita ingin memberikan style untuk H1 yang ada di testing saja, berarti nanti tuliskan titik testing H1 seperti ini. Misal warnanya hijau, color green, nanti warna hurufnya ini ya, color ini warna huruf. Nah, untuk properti dan value ini, nah bisa kalian download gitu ya, ada CSS cheat sheet ya, ada yang dirangkum semua, banyak, tinggal dilihat di sana. Nah, di sini ada color green, berarti nanti tulisan ini warnanya hijau, H1 warna hijau yang ini ya. Nah, kemudian di atas Pak di sini ada H1 yang ini, selamat datang di web pertamaku, yang ini. Yang ini, ini tetap warnanya ini apa namanya, merah, yang ini H1 biasa, karena yang ini ada di luar kelas testing ya. H1 yang ini ada di luar kelas testing, berarti tidak akan terpengaruh oleh yang ini, tapi terpengaruhnya oleh yang tag ini, tag biasa saja. Kalau kita hapus yang ini, berarti nanti yang selamat datang di web pertamaku ini warnanya hitam biasa ya, defaultnya saja. Nah, kemudian ada kelas testing warnanya biru, nah berarti yang ini saja, berarti yang ini nanti warnanya biru, teks yang ada di sini warnanya biru yang ada. Kalau yang ini hijau karena ada H1-nya ya, yang ini biru. Nah, kita lihat di save, kita save, nanti kalian juga coba ya, silahkan. Di sini ya, kita lihat. Nah, kita kecilkan dulu ya. Selamat datang di web pertamaku, ini H1 yang biasa di luar kelas. Sini kita tadi tuliskannya H1 color red, berarti merah ya. Kemudian yang kedua yang di sini, ini ada div ID dengan nama ID ku. Nah, di ID ku ini tadi kita beri style warna purple ya, warna ungu di sini. Nah, yang ini, makanya ini warnanya ungu ya. Kemudian yang ini warnanya biru, kenapa? Yang ini tadi di yang selanjutnya ini ada deep class testing, kemudian tidak ada apa-apa, berarti yang ini saja ya, color blue yang ini, jadi ini warnanya biru. Kemudian yang ini deep class testing, kemudian H1. Nah, kita lihat tadi kan kita sudah beri style tag H1 yang ada di testing itu warnanya hijau, makanya di sini warnanya hijau H1, kemudian warnanya hijau
Nah itu apa namanya, contoh penulisan class ID dan apa namanya tag ya di CSS. Kemudian apa namanya yang selanjutnya, nah contoh penulisan CSS. Nah ini ada 3 cara penulisan. Yang pertama itu yang inline, kemudian yang internal ya, dan yang ketiga yang eksternal. Yang internal yang inline ini, nah ini dituliskan di dalam tag HTML secara langsung seperti ini, style, kemudian seperti ini ya di atas. Nah ya, dituliskan seperti ini. Tuh. Itu yang apa namanya inline. Nah cara ini tidak direkomendasikan gitu ya, karena nanti apa namanya pabulit gitu ya, rumit nanti kalau misalnya sudah panjang. Di sini banyak style lebih baik kita pisahkan saja. Mau pakai yang apa namanya internal seperti ini. Nah yang internal ini dituliskan di dalam head ya, setelah detail ya, seperti contoh yang tadi ini internal nih. Nah cara tulisan seperti ini dengan tag style ya, kemudian kita tuliskan aturan CSS nya di sini untuk halaman kita ya, di sini ya. Jangan lupa ditutup /style seperti ini. Nah ini yang internal. Kalau yang eksternal, nah yang ini eksternal, nah untuk yang eksternal kita buat file khusus, file CSS ya, file CSS. Kemudian nanti kita panggil di sini di file HTML kita pakai link. Nah pakai link rel style sheet, kemudian href. Nah di sini hrefnya ke file CSS kita ya. Kalau ada path-nya sertakan path-nya di sini. Tapi kalau misalnya sejajar gitu ya, maksudnya satu folder dengan file HTML yang kita tuliskan, berarti langsung saja nama filenya seperti ini. Nah contoh ya, contoh dari mulai yang apa namanya inline. Nah untuk yang inline, nah ini kita tuliskan stylenya langsung di tagnya seperti ini. Kita mau beri style di H1 dan P ya ceritanya. H1 nya mau warna hijau, yang paragraf ini mau warna biru. Nah kita tuliskan langsung style, kemudian color green di sini. Kemudian yang P misalnya mau warna biru, berarti style color blue seperti itu. Nah langsung dituliskan seperti ini. Ini kan menjadi kurang apa ya, kurang rapi nanti kalau misalnya sudah panjang. Ini susah nanti kamu dibetulkan ya. Nah seperti ini. Ini yang inline. Jadi langsung dituliskan style, kemudian property dan value nya ya. Nah kita lihat hasilnya ini di save. Nanti kalian juga coba yang inline. Nah ini yang selamat datang ini warna hijau, H1, yang ininya warna biru sesuai yang ini ya. Nah untuk yang internal tadi kita tuliskan di setelah detail di sini ya. Nah sama yang selamat datang di web pertamaku, kemudian ada paragraf gitu ya. Nah caranya seperti ini. Ini yang inline, yang internal ya. Jadi kita tuliskan setelah detail dalam blok head ini ya, diawali dengan tag style, diakhiri dengan tag /style. Masukkan pengaturannya di sini. Nah, ini cara penulisannya seperti ini ya. Nah untuk yang eksternal, nah ini yang internal juga nanti hasilnya sama ya. Nah ini yang internal tadi ya, biru hijau ya. Nah untuk yang eksternal di sini, nah tadi kan kita pakai
link ya ke filenya, ke file CSS nya. Jadi nanti kita buat file baru, beri ekstensi .css ya. Di sini saya buat file CSS nya namanya file cssku.css ya, harus .css. Nah, di dalam file ini tidak perlu menggunakan tag pembuka style lagi, langsung saja ya selektornya, properti dan value-nya ya, seperti ini saja langsung. Nah, ini disimpan, kebetulan ini satu folder gitu ya, dengan file yang pemanggilnya yang CSS eksternal yang ini, satu folder. Jadi tinggal dituliskan di sini harapnya file cssku.css ya begini. Nah, relnya style sheet ya. Di sini H1 akan berwarna apa kan gitu ya, sesuai dengan tadi kita mau buatnya warna apa tadi di CSS nya kan gitu ya. Di sini yang H1 nanti akan berwarna biru, berarti ini warna biru, yang P nya warna hijau ini. Nah, seperti itu. Ini hijau, ini juga hijau. Karena tadi di sini yang tag P semuanya warnanya hijau, yang tag H warnanya biru ya. Nah, CSS eksternal, nah ini ya. Jadi direkomendasikan gunakan yang internal caranya, atau yang eksternal. Jangan gunakan yang inline kalau tidak terlalu perlu lah ya, seperti itu. Itu cara penulisan CSS. Kemudian sekarang kita bahas tentang margin, padding, dan border. Nah, ini saya contohkan di sini menggunakan box gitu ya, menggunakan box. Nah, ini ada di kelas box, ada box 1, box 2. Nah, si box ini, ini kelasnya dibuat di sini CSS-nya. Background color untuk box ini berwarna hijau. Colornya untuk teks yang ada di color ini untuk teks ya, yang ada di teksnya ini warnanya kuning. Nah, berarti nanti teks yang ada di dalam box itu warnanya kuning. Kemudian tinggi dan lebar ini untuk kelas box ini 100 pixel. Kemudian margin bottomnya 50 pixel. Nah, ini margin bottomnya ya, dari setelah box ke sini. Nah, untuk margin di sini perlu diperhatikan ya. Itu dari ini, yang ini ada margin top ke atas, top, right, bottom, left. Ini nanti hubungannya dengan CSS shorthand ya. Nah, sekarang kita buat filenya, contoh ini ya. Lihat di sini box yang margin. Nah, ini saya ubah warnanya di sini ya, sama tinggi dan lebarnya. Bottomnya 100, saya kasih 100 itu. Nah, kita jalankan gitu ya. Ini pakai yang tadi yang internal ya, style. Kita jalankan box margin. Nah, ini box pertama, ini box kedua, ini kan kelas ya, jadi bisa diulang stylenya sini. Nah, ini 100 pixel. Nah, kita coba lagi di sini 200 misalnya ya. Ini margin bottom yang tadi dari sini ke sini ya, ini bottom nih. Ini seperti ini. Nah, ini kasih 200 pixel, lebih besar, lebih jauh dibanding yang tadi. Nah, sekarang bagaimana jika ingin kita atur
baik yang top, right, bottom sama leftnya gitu ya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Ada margin, strip, top, kemudian right, bottom, left seperti ini. Boleh satu-satu ya, satu-satu seperti ini. Ini kita kopikan misalnya. Topnya 25 pixel. Nah, ini perhatikan di sini ada agak sedikit tricky ya. Sini ada 25 pixel, kemudian right-nya yang sininya 50 pixel, bottom-nya 50 pixel, left-nya di sini 100 pixel yang ini. Ya. Nah, kita jalankan dulu. Nah, ini ke sini 100 pixel dari atas ya. Topnya 25 pixel, kemudian bottomnya 50 pixel. Nah, sekarang kita lihat yang ini ke atas margin top, box yang kedua ke atas juga margin top, tapi di sini ada margin bottom dari yang box yang pertama ya. Nah, antara margin top dan margin bottom khusus ya, bukan top dan bukan right dan left, tapi top dan bottom di sini. Nah, jika misalnya antara margin top dan margin bottom seperti ini nilainya gitu ya, berbeda, maka nanti yang diambil oleh si CSS itu nilai yang paling besar ya. Saat bertemu seperti ini bottomnya 50, yang ini topnya 25, berarti nanti dia ambil yang 50. Nih, supaya kelihatan, misal yang bottomnya kita ganti saja 200 ya, 200. Lihat ya. Nah, bukan 25 yang diambil, kan ini 25 ya, tapi yang diambil dia 200 seperti itu ya. Itu margin top dan bottom ya, jadi harus diingat-ingat. Nah, kemudian margin ini ini ya, ini kan batas dari box yang kita buat ke luar di sini ya, keluar bukan ke dalam ya. Artinya margin di sini tidak mempengaruhi besar ukuran dari boxnya ya, seperti itu. Lihat ya, margin tidak mempengaruhi ukuran dari boxnya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada contoh lagi. Nah, ini kan 4 kali nulisnya ya. Bagaimana kalau misalnya ingin di sekaliguskan margin saja? Nah, margin. Nah, seperti itu. Boleh langsung 4, boleh ya, langsung 4. Nah, aturannya langsung 4. Yang paling pertama itu, nah seperti yang tadi, top, right, bottom dan left seperti ini. Jadi boleh dituliskan langsung. Nah, ya, tuliskan seperti ini. Nah, berarti ini top, right, bottom dan left. Save. Nah, ya, seperti ini boleh. Ini namanya CSS shorthand. Nah, kemudian bagaimana jika kita menuliskannya hanya 2 saja seperti ini? Ini ada top dan right. Bagaimana dengan bottom dan leftnya? Yang bottom mengikuti yang top, yang left mengikuti yang right. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk margin. Sekarang bagian padding. Ini dasar ya, karena nanti kita pakai framework pakai Bootstrap 4. Nah, ini untuk dasar saja ya, semuanya ini di materi ini untuk dasar saja, biar tahu bagaimana kelas, bagaimana properti, bagaimana value gitu ya. Nah, di bagian padding di sini, nah ini kita lihat, ini sama ada 2 box. Kemudian di sini mirip dengan yang tadi, hanya saja kita tambahkan di sini padding left 20 pixel
Nah, padding ini ya, padding ini dia mempengaruhi besar dari box gitu ya. Artinya padding lab ini nih tulisan, nanti si tulisan ini box kedua, box ke satu ini apa namanya, dia ada jaraknya 20 pixel gitu ya. Kita lihat sekarang contoh propernya langsung. Nah, bagaimana dia menambah seperti itu ya, yang padding. Nah, yang ini biar langsung kelihatan nih ya. Ini kita hapus dulu. Nah, lihat ya, ini kan sama dengan yang tadi, dengan yang margin yang tadi ya. Di sini ada background color, kemudian width, height, margin bottom seperti itu, kemudian apa namanya, backgroundnya, tulisannya nanti ya, untuk tulisannya apa di sini ada, sama dengan yang tadi, ini sama pisan gitu ya. Nah, sekarang untuk padding kita lihat, tadi kan saya bilang padding itu mempengaruhi ukuran box. Nah, misal sekarang ini sama ya, 150 ini sama nih ya, sama. Nah, kita buktikan. Nah, padding left misalnya 30 pixel, artinya nanti si tulisan box ini, nah ini akan diberi jarak 30 pixel dari kiri ya. Nah, 30 pixel dari kiri. Ukuran boxnya berubah, lihat. Jadi yang boxnya asalnya lebarnya 150 jadi 180, karena ada padding lab ini. Jadi 150 ditambah 30 ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya padding top jadi ya, tambah misalnya 50 ya, seperti ini tuh, jadi lebih tinggi. Ini kan padding dari atas ke teksnya seperti itu ya. Jadi ini buktinya si padding ini mempengaruhi ukuran dari apa namanya, ukuran dari box yang kita buat ya. Nah, ini juga sama untuk penulisan padding itu. Untuk shorthandnya nanti ada top, right, left, top, right, bottom, dan left seperti ini ya. Kalau mau atur langsung 4 seperti ini, top, right, bottom, left ya. Jadi yang tadinya 4 baris seperti ini, nah bisa di satu bariskan saja padding, kemudian urutannya top, right, bottom, dan left ya. Contoh, lebih besar lagi ini ya, tuh ini jarak top 25, right 50, bottom kemudian apa namanya, leftnya 100, jadi lebih besar ya. Ya, jadi untuk hati-hati untuk padding, dia mempengaruhi ukuran boxnya ya. Nanti coba ya. Nah, lanjut ke bagian shorthand lagi. Nah, untuk shorthand tadi kan untuk margin dan apa namanya, padding saja. Dan juga bisa kita terapkan ke tag ya, ke tag biasa seperti ini. Misalnya ada tag H1, P, ada tag A gitu ya. Ini semuanya ternyata sama gitu ya, isinya begini-begini aja gitu ya. Semuanya warnanya seperti ini maunya. Nah, berarti kan kita bisa singkat ini. Di sini jadi H1, P, A. Jadi H1, P dan A, ini background colornya ini. Ini kan sama dengan ini. Ya. Ini juga CSS shorthand. Ya. Lihat. Ya. Nah, seperti ini
kan sama ya, Yellowgrim semua H1PA gitu ya. Dan sini, nah ini kita bisa singkat seperti yang tadi. Ini yang shortcut HTML. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, karena sama semua, nah kita singkat saja gitu ya. Singkat saja H1, P, A. Karena kita maunya yang H1, P dan A ini. Nah, di sini ya. Tetap saja nanti hasilnya sama. Ya. Tuh, sama. Jadi yang tadinya seperti ini. Nah, seperti ini satu-satu, ditulis satu-satu, bisa kita singkat. Ya. Seperti itu. Itu yang short tag ya, shorthand. Kemudian yang selanjutnya, nah ini margin sudah. Nah, border. Nah, border juga di sini. Ini mempengaruhi besar dari box ya, dari box. Ya. Border ini biasa digunakan untuk memberikan garis pinggir, gitu ya. Biasanya terkait dengan warna, kemudian stylenya, kemudian lebarnya. Nah, si lebar ini nih, width yang ini yang mempengaruhi ukuran dari box ya. Kalau ditempatkan ke box, dia mempengaruhi ukuran boxnya. Nah, ini kita lihat di sini, ini juga bisa kita singkat shorthandnya. Jadi border, kemudian urutannya itu lebar, stylenya, kemudian colornya ya. Nah, yang seperti ini border, misal 5 pixel solid black ya. Kita lihat border. Nah, yang ini sama ada box, tapi kita tambahkan bordernya berwarna merah, stylenya solid, kemudian lebarnya 1 pixel ya. Nah, nih kita tambahkan saja di sini biar kelihatan ya, 50 pixel. Nah, lihat tuh ya. Nah, berarti kalau boxnya mau tetap 150, berarti ini harus dikurangi ya. Yang 150 nanti untuk height-nya. Kalau misal mau tetap ukurannya 150, karena tadi sudah dikurangi border 50, jadi di sini harusnya 100 ya. Jadi totalnya tetap 150, misal seperti itu. Ini sengaja dibesarkan supaya kelihatan ya, nilai ini bordernya 50 ini supaya kelihatan bedanya. Tuh, yang ini tetap 150 ya, seperti itu. Bisa kita buat nih biar kelihatan ini box 1, kelas box 1 seperti ya. Ini box 2. Nah, nggak pakai box 2, nggak pakai border nih. Terus 50, terus 50. Seperti yang awalnya ini. Nah, ya. Ini kelasnya box 1, yang di bawah box 2 tanpa border, ukurannya 150. Nah, kita lihat hasilnya ya. Mana ini tadi? Nah, ini tadi bukan 100 harusnya ya. Nah, ininya misalnya 25. Nah, gitu ya, 25. Nah, 25. Karena ini kan tadi salah saya, harusnya di sini maksudnya tadi ini 100. Ini ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Jadi ini 25, ke bawah 25, 50. Ke
kiri 25 ke kanan 25 berarti 50 gitu ya. Boxnya 100 kan, ini kiri kanan 50 ditotalkan 50, boxnya 100 jadi 150 ya. Kalau misalnya bordernya 50, nah bordernya 50, nah berarti ini kanan kirinya udah 100, ini 50, ini 50, 100. Kemudian widthnya yang ini 100, berarti jadi 200 ya. Harusnya widthnya 50 kalau mau tetap 150. Heightnya juga sama. Nah ini ya sama. Nah, jadi hati-hati menentukan width ya, lebar dari border ya, karena dia mempengaruhi ukuran dari box ya. Kemudian yang selanjutnya font dan paragraf, kemudian nanti yang terakhir ada background. Nah untuk font dan paragraf, nah di sini ini ada beberapa properti seperti font size, font weight, kemudian letter spacing. Nah, ini spasi antara tiap huruf, kemudian ada spasi ya, spasi antar baris, ini menggunakan line height. Nah seperti ini. Nah, untuk line ini pakai teks line ya. Nah untuk font size, khusus font size kita bisa menggunakan poin, petek, atau pixelnya ya. Bisa menggunakan nilai pixel atau menggunakan poin ya, seperti itu. Lihat saja nanti bedanya seperti apa ya, harus dicoba. Kemudian yang selanjutnya background. Nah untuk background image, nah di sini kita bisa gunakan properti background image. Kemudian ini ada value-nya URL. Nah ini path-nya ada image, berarti nanti artinya si background.jpg ini ada di folder image ya. Kalau misalnya gambarnya kalian simpan satu folder dengan file HTML ya yang digunakan, nah berarti kan tidak usah menggunakan nama folder kan gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan mau dirapihkan gitu ya, gambar semua disimpan di folder image, berarti seperti ini. Nah misal sekarang yang font dan paragraf. Nah ini yang font dan paragraf, ini ya gambarnya saya simpan di folder image seperti ini. Nah background ya, berarti nanti harus panggil URL nya image/background seperti yang tadi ya. Tadi kan saya simpannya di folder image ya, contoh. Nah ini tadi kan contohnya background image ya, background image. Untuk body misalnya, nah di body misal untuk yang tag body, nah nanti tidak akan polos seperti ini bodinya ya, tapi ada backgroundnya, URL, kemudian nama folder atau path-nya, kemudian di sini nama filenya, nama file yang ingin kita jadikan backgroundnya ya. Nah kemudian apakah ini bisa kita gunakan juga di box yang tadi? Nah di box yang seperti ini backgroundnya bisa ya. Untuk di box ini bukan background image untuk selektornya, tapi background saja, background seperti ini. Ininya sama, untuk value nya sama, pakai URL, kemudian path-nya dan nama filenya seperti ini. Ini ada box 1, box 2 sengaja dibedakan biar kelihatan gitu ya bedanya. Untuk box 1 gambarnya yang ini, box 2 gambarnya yang ini, nanti kelihatan beda ya. Ini semua image saya simpan di sini, di sini ya.
satu folder image yang ini. Nah, kita apa namanya, nah ini. Nah, ketika dibuka nanti hasilnya seperti ini. Nih, yang body background yang ini, kemudian yang gambar pertama yang ini gambar yang kedua ya. Gambar pertama ini yang kedua itu beda ya, tadi gambarnya juga beda, box 1 box 2 kelihatan. Ini untuk yang di body tadi gunakan background image, untuk yang di box gunakan background saja ya. Kemudian tadi yang huruf, format huruf di sini misal yang ini ya, untuk yang tag kan tadi ada font size, kemudian apalagi line spacing seperti itu ya. Ini font weight, line height, text align. Nah, ini contohnya di sini. Line height 30 pixel. Nah, ini kan apa namanya, spasinya, line height ini spasinya. Ini spasinya antara baris 1 dengan baris 2 30 pixel. Kan agak jauh ya. Text align-nya justify rata kanan kiri. Ya, kalau mau rata tengah pakai center di sini. Font size-nya 12 poin. Nah, sebesar ini. Kemudian ini font weight-nya bold. Ini jadi tebal. Tuh, jadi tebal ya, cetak tebal. Letter spacing-nya 5 pixel. Ini kan agak jauh nih, antar huruf agak jauh. Kita kasih misalnya 15 ya. Lihat nih, antar hurufnya ini lebih jauh lagi. Tuh. Ya. Nah. Tuh, kemudian yang line height ini antar baris. Nah, biar kelihatan nih, saya perbesar saja jadi 130 misal. Tuh. Ya. Kemudian yang ini ada 12 poin. Kalau kita pakai pixel, apakah sama? Nah, kita buktikan. Tentu saja tidak. Ya. Tadi yang menggunakan poin agak lebih besar dibanding yang pixel. Tuh. Ya. Nah, ini untuk apa namanya, teks ya, pengaturan teks. Masih banyak gitu yang lainnya, nanti bisa kalian lihat di CSS cheat sheet-nya. Kemudian selanjutnya tentang background ya. Background kayak yang ini, background repeat. Nah, maksudnya repeat di sini, background yang kita gunakan bisa kita ulang gitu ya. Mau ke X secara horizontal atau ke Y secara vertikal, atau tanpa pengulangan sama sekali seperti ini. Nah, propertinya menggunakan background repeat. Ya, value-nya bisa repeat X, repeat Y, atau no repeat. Ya, kalau pakai shorthand, nah ini berarti background di sini pakai shorthand tidak ada ya ini, tapi yang position di sini ada. Nah, yang ini background position, ini kita bisa menuliskan nilai X dan Y-nya ya. Nah, kita langsung lihat ke contohnya sini yang background. Nah, ini tidak ada apa-apa di bodinya ya, ini fokus ke apa saja namanya, ke background saja. Nah, kita lihat di sini. Background. Nah, di sini background image URL image box 1, ini image-nya yang kecil ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ya, seperti yang tadi biasa. Save dulu. Nah, secara otomatis dia berulang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuliskan background image
background repeat X saja, berarti nanti yang Y nya tidak, nanti kesini saja. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya kita tuliskan repeatnya Y, nah yang ini Y ke bawah, berarti nanti dia berulang, kesininya enggak, ke X nya ya. Kalau misalnya no repeat misalnya no repeat seperti ini, nah berarti satu saja, tidak akan diulang. Tapi kalau kita tidak tuliskan, ini otomatis diulang semuanya ya. No repeat. Nah untuk yang posisi tadi, posisi ini bisa kita atur dengan menggunakan background position ya. Nah ini pakai yang shorthand seperti yang tadi, yang ini. Nah ini bisa langsung jadi 50 px tinggal 100 px. Nah ini yang X, ini yang Y. Ini artinya untuk sumbu Y nya, berarti dari atas ya, dari atas 100 pixel. Kalau yang ini X nya dari pinggir ya, 50 pixel jaraknya ya, baru dia nanti muncul. Kalau misalnya ingin menuliskan X nya saja, berarti di sini background position X 20 saja, Y nya tidak diatur gitu ya. Nah jadinya ya, maaf, X pixel. Nah hanya kesini saja. Kalau misalnya kita tuliskannya yang Y saja, nah Y 150 seperti ini. Nah nih ya. Kalau misalnya kita tuliskan lagi X nya 20 pixel, nah jadi ini X sama Y nya ya. Kalau misalnya disingkat background position seperti ini, misalnya dari kiri 50 untuk X nya, yang Y nya 100. Nah, boleh ya. Ini bisa dicoba-coba ya. Mungkin itu saja, nanti dicoba semuanya ini, silahkan ya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.